guys, jadi kita di sini mau ngevlog tentang pentingnya adab di media sosial ya guys. Di sini saya Melani Fitriani dan di sini rekan saya Syarifah Megdar. Oke, tunggu kelanjutannya. Oke, bye bye. Pengertian adab menggunakan media sosial. Adab adalah kebiasaan atau aturan perilaku yang mengandung nilai-nilai yang baik dan diwariskan secara turun-temurun. Media sosial memungkinkan interaksi luas, sehingga penting menjaga etika, termasuk dalam membuat dan menyebarkan konten. Pentingnya adab menggunakan media sosial. Media sosial membawa dampak besar dalam kehidupan manusia, baik positif maupun negatif. Dampak positifnya meliputi berkomunikasi, bersilaturahmi, serta memperoleh informasi dan ilmu. Sedangkan yang negatifnya ada juga dampak seperti hoaks, ujaran kebencian, perkelahian, dan mengandung konten radikalisme atau pornografi. Oleh karena itu, penting memiliki adab atau etika dalam menggunakan media sosial agar bisa dimanfaatkan dengan bijak dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jadi di sini ada pula adab menggunakan media sosial. Adab menggunakan media sosial itu yang pertama niat yang baik, kedua memilih teman yang baik, ketiga meneliti fakta atau kebenaran informasi yang diterima, keempat menyampaikan informasi tanpa rekayasa atau manipulatif, keenam mengajak kepada kebaikan, ketujuh menyampaikan informasi atau memberikan komentar sebaiknya dengan cara yang baik, kedelapan dalam menggunakan media sosial, hindarilah bahasa yang menyinggung atau menyakiti atau menghina orang lain. Kesembilan, bersikap bijak. Kesepuluh, dapat mengambil hikmah atau kebaikan. Jadi segitu adab menggunakan media sosial. Jadi kalian harus hati-hati dalam bermedia sosial. Penerapan karakter dalam adab bermedia sosial. Ada beberapa hal yang dapat diterapkan dalam menggunakan media sosial agar tetap nyaman, yaitu dalam berinteraksi di media sosial, saling menghormati dan menghargai antar anggota grup dan netizen. Gunakan bahasa yang santun, tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua, menghindari update status atau mengupload berita terburuk, sangka atau seujon, mencari-cari kesalahan orang lain, tajasus, dan menggunjing orang lain, ghibah. Hikmah adab bermedia sosial. Yang pertama, terhindar dari berita hoaks. Yang kedua, mendapatkan kepercayaan orang lain. Yang ketiga, orang lain merasa nyaman ketika melakukan silaturahmi dengan kita. Yang terakhir, terjalin hubungan yang harmonis dengan sesama. Yang pertama, penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Di media sosial, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki transmisi atau streaming nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE dipidana dengan batas penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750.000. Yang kedua, melanggar kesusilaan. Pelanggaran kesusilaan juga diatur dalam pasal 45 ayat 1 UU ITE, yaitu setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melalui kesusulaannya dipidana dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 juta. Yang kedua, melanggar kesusilaan.
Pelanggaran kesusilaan juga diatur dalam pasal 45 ayat 1 UU ITE. Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 UU ITE dipidana dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Yang ketiga, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Dalam pasal 45 ayat 1 UU ITE, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan kabel yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Sekian vlog dari kita. Kalian harus ambil hikmahnya saja dan pelajari yang harus kita pelajari. Terima kasih. See you and next time. Bye bye.